Jadi kalau selama ini pelajaran di sekolah dibilang Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-13, ternyata dengan adanya bukti itu salah. Artinya Islam sudah masuk ke Indonesia sejak abad ke-7. Ya. Syekh Rukunuddin ini termasuk di antara 40 orang yang diutus oleh Umar bin Khattab untuk berdakwah ke seluruh dunia. Bahkan sebelumnya Rasulullah pun telah mengutus 40 orang pula untuk berdakwah ke seluruh dunia. Ya, sampai kita kenal di China itu ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, yang berdakwah Islam ke China. Nah, cuman di Barus, dekat Sibolga ini, tepi lautnya, itu Syekh Rukunuddin di sana, beliau meninggal pada tahun 48 Hijriah. Dan yang perlu kita perhatikan bahwa justru di tempat masuknya Islam itu, justru di sana berkembang umat Kristiani. Di Sumatera Utara itu besar. Maka pada mukadimah saya membacakan surah Ali Imran ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil orang beriman aja, yang enggak beriman enggak ikut, ya. In tuti'u, janganlah kamu ikuti fariqam, firqah. Mereka itu pecah-pecah. Minal ladzina utul kitab, dari orang-orang yang telah mendapatkan Alkitab. Kalau dikatakan ahli kitab itu berarti adalah Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani ahli kitab, mereka terpecah-pecah, ada firqah-firqahnya. Jangan kamu ikuti satu pun dari firqah itu. Yaruddukum, iradat, ya. Keinginan mereka, yaruddukum, ya. Mereka maunya apa? Yaruddukum ba'da imanikum, setelah kamu beriman kafirin, kamu akan menjadi kafir lagi. Betapa banyak sepanjang jalan pada malam tahun baru itu dangdutan di mana-mana. Malam hujan, orang masih dangdutan, bergembira ria, insyaallah. Padahal bulannya itu juga, mataharinya itu juga, buminya itu juga. Persoalan tahun baru adalah masalah pergantian tahun yang sebenarnya adalah persoalan administrasi. Ya. Karena bulannya itu juga, buminya itu juga, mataharinya pun itu juga, tidak ada perubahan. Mereka berputar terus, senantiasa berputar sesuai dengan tugasnya yang telah ditentukan Allah SWT. Maka pada malam tahun baru yang lalu masih banyak yang ikut-ikut, bahkan ada yang obor, ya, kayak orang Sabi'in penyembah api pakai obor. Jadi masih akhirnya apa? Sesuatu yang mestinya bukan hal yang istimewa diistimewakan. Kita ikut kepada milah mereka. Nah, di dalam Islam peringatan tahun baru tidak seperti itu. Tidak ada peringatan-peringatan, biasa saja. Hanya ganti tanggal saja, ganti hari saja. Tidak ada sesuatu. Artinya adalah setiap tahun itu umur kita yang bertambah. Hendaklah kita setiap tahun, akhir tahun itu muhasabah diri, memeriksa diri kita, apakah diri kita menjadi semakin mendekat kepada Allah, menjadi semakin bertakwa, menjadi hamba yang akan mendapatkan seluruh ampunan dari Allah SWT, ataukah yang lain. Demikianlah kiranya kultum pada siang ini, insyaallah ada manfaatnya bagi kita semua. Mari kita jaga diri kita dan keluarga kita, semoga terhindar dari azab api neraka dan kita semua mendapatkan ampunan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.